Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP dari Indramayu, Dinekawati Purnama. Saya di sini akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya dari TKPU Jatibarang bersama Bunda Tanti Arini Dewi SPD. Akan menanyakan tentang kasus dilema elematika. Mudah-mudahan wawancara kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tanti. Waalaikumsalam. Iya Bu, maaf. Hari ini saya mengganggu waktu Ibu sedikit. Soalnya saya dapat tugas harus mewawancari beberapa kepala sekolah tentang praktik baik dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika Bu. Bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Biasanya kita akan dalam setiap harinya sering ngobrol dengan guru-guru pulang sekolah ataupun di hari-hari kita bertemu seperti di hari Kamis atau Jumat yang biasanya kita adakan hari komunikasi, ada laporan dari tiap wali kelas, diceritakan masalah-masalah yang muncul di kelas. Nah, baru dari situ kita kumpulkan mana yang masalah harus diselesaikan, mana yang sebetulnya tidak dalam prioritas yang bisa diselesaikan nanti. Nah, dari situ kita bisa menentukan mana yang harus diselesaikan dulu dan mana yang boleh diselesaikan nanti. Dari hasil itu baru nanti kita adakan ngobrol lagi dengan wali kelas yang bersangkutan, kemudian kita gali lagi masalahnya. Setelah itu bisa juga cross check dengan orang tua atas masalah yang timbul, baru nanti kita carikan solusinya begitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih Bu. Selama ini bagaimana Bunda Tanti sebagai kepala sekolah gitu kan, untuk memilah dua kepentingan yang sama atau berarti yang tidak dalam menilai kebajikan dilema etika ini Bu? Jadi misalnya kita menemukan ada dua, kemudian kita bingung memutuskan, kita gali lagi kira-kira itu skala prioritasnya lebih penting untuk diselesaikan yang mana. Jika itu memang akhirnya berdampak jelek dan itu lebih banyak, itu yang kita dahulukan untuk selesaikan. Tapi kalau misalkan masih bisa kita tunda, itu yang kita tunda seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah ya Bu, mana masalah dulu yang harus lebih diutamakan seperti itu ya. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda Tanti lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Biasanya pertama kita gali dulu informasi yang masuk, dari informasi yang masuk kita gali lebih banyak melalui wali kelas. Jika itu diperlukan informasi dari orang tua, maka kita undang orang tua, baru kita carikan solusi yang tepat seperti apa, lalu kita buat langkahnya. Langkah yang kita buat, jika itu sudah dilaksanakan dan belum berhasil, kita buat langkah yang lain, rencana yang lain, sampai ditemukan yang cocok dan pas, baru kita berikan kesimpulan. Jadi istilahnya nggak cuma sekali langsung selesai, ya, bisa berkali-kali ya Bu. Untuk menyelesaikan permasalahan, saya cari mana yang pas, mana yang cocok, baru kita ambil keputusan tersebut ya Bu. Terus hal-hal apa saja selama ini Bunda Tanti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema elematika? Biasanya yang efektif itu memang harus ada informasi yang tepat, baik dari wali kelas yang memang setiap hari memegang kelas, jadi tahu banget karakteristik anak di kelasnya. Kemudian dari informasi berikutnya pasti kita akan melibatkan orang tua. Ya, dari itu semua baru kita ramu sebetulnya ini masalahnya kenapa. Terus juga dari teman-teman si anak, kita dapat gali informasi, oh ternyata seperti itu, baru kita ambil benang merahnya, oh ternyata masalahnya ini. Dari masalah yang muncul itu baru kita coba carikan solusi. Jadi tidak semata-mata kita ambil solusi, tapi kita cari dulu informasi yang jelasnya seperti apa. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema elematika? Biasanya tantangannya ada orang tua yang tidak bisa diajak kerjasama, merasa benar dengan apa yang sudah dilakukan, padahal jelas itu adalah salah. Padahal tugas guru hanya ingin membantu penyelesaian di kelas masalah-masalah yang muncul, tapi orang tua susah untuk diajak kerjasama, untuk bisa meluangkan waktu datang ke sekolah untuk menggali informasi. Akhirnya penyelesaiannya hanya sepihak dari pihak sekolah.
karena orang tua di sini mungkin dia punya pemikiran tersendiri ya, Ya. jadi nggak nyampe Nggak gitu kan nyambung. ya. Nah, apakah yang Bunda apakah Bunda memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Atau Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Terus prosedurnya seperti apa nih, Bu? Kalau jadwal khusus tidak, tapi yang jelas kita setiap hari ada dalam satu minggu kan biasa kita dalam satu Iya. kali, apakah itu hari Kamis atau hari Jumat kita biasa berkomunikasi, entah itu mengenai pembelajaran, entah itu mengenai permasalahan. Dari situ baru kita adakan inventarisir mana yang harus diselesaikan lebih dulu, baru kita selesaikan. Tapi kalau misalkan di hari itu tidak ada, ya berarti tidak. Jadi tidak bisa dijadwalkan. Selama masalah itu muncul, itu kita inventarisir. Kalau tidak ada masalah, ya berarti kita tidak membicarakan permasalahan, tapi membicarakan mengenai materi-materi pembelajaran. Nah, kemudian langkah-langkahnya kalau itu muncul, kita inventarisir. Tadi gali informasi dulu, baru nanti kita coba carikan solusinya atau langkah-langkah ke depannya seperti apa. Jadi nggak langsung main Tidak, tembak ya. Kita tidak. lihat dulu prosesnya apa. Tetap harus cari informasi lebih dalam. Nah, selanjutnya nih Bun, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bun? Kalau seseorang tidak, saya hanya berusaha untuk bekerja sama dengan guru untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Ya, jadi kalau itu pasti dengan wali kelas tersebut dan juga minta bantuan teman sejawat jika mungkin masalahnya pernah mengalami dengan masalah yang sama seperti itu, atau dengan wali murid. Tetap jelas kalau dengan wali murid jelas karena bersangkutan dengan si anak seperti itu. Nah, dari semua hal yang tadi Bunda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman yang yang tadi Bunda ceritakan sama saya tentang kasus dilema etika ini? Jadi pengalamannya kita tidak bisa menjawab atau mencarikan solusi sebelum kita tahu betul duduk permasalahannya seperti apa. Munculnya latar belakang permasalahan itu apa, akar masalahnya apa, baru kita cari solusinya. Tidak ujuk-ujuk langsung mencoba menyelesaikan masalah tanpa kita tahu di belakang itu sebetulnya ada kejadian apa, sehingga muncul itu pasti ada pemicunya. Maka itu yang dicarikan lebih dulu. Gitu. Oke Bunda, terima kasih. Sama-sama. Sangat jelas sekali dan saya merasa bahwa ini ilmu yang bermanfaat sekali untuk saya juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi Bunda saya sebagai calon CGP gitu. Mudah-mudahan. Terima kasih Bunda atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.